Pecahnya umat Islam menjadi dua golongan besar, Sunni dan Syiah, bukanlah sekadar perbedaan pemahaman, tapi bermula dari konflik politik berdarah yang mengguncang umat pasca wafatnya Nabi Muhammad. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi setelah wafatnya sang Nabi? Bagaimana dua perang besar, Perang Jamal dan Perang Siffin, menjadi pemicu utama perpecahan tahun 632 Masehi. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, umat Islam menghadapi krisis besar. Siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin? Sebagian sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Dari pertemuan itulah, Abu Bakar Ash-Shiddiq diangkat sebagai khalifah pertama, berdasarkan musyawarah antara kaum Muhajirin dan Ansyar. Namun tidak semua pihak setuju dengan proses itu. Kelompok dari keluarga Nabi, terutama Ali bin Abi Thalib, merasa bahwa kepemimpinan seharusnya jatuh kepada orang yang memiliki kedekatan keluarga dan ilmu agama, yaitu Ali sendiri. Meski begitu, Ali pada akhirnya membayat Abu Bakar demi menjaga persatuan umat. Catatan penting, inilah titik awal benih perbedaan yang kelak menjadi Sunni dan Syiah. Sunni mendukung sistem musyawarah dalam memilih pemimpin. Syiah berkeyakinan bahwa kepemimpinan Islam hanya sah dari keturunan Nabi melalui Ali dan Fatimah. Tahun 656 Masehi, Ali bin Abi Thalib akhirnya menjadi khalifah keempat setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan dalam pemberontakan. Namun situasi politik saat itu sangat tegang. Banyak pihak yang menuntut pembalasan atas darah Utsman, termasuk istri Nabi, Aisyah, serta sahabat Nabi seperti Talhah dan Zubair. Dan disinilah meletus perang pertama dalam sejarah antar sesama Muslim, Basrah, Irak, tahun 656 Masehi. Pasukan Ali berhadapan dengan pasukan yang dipimpin oleh Aisyah, Talhah, dan Zubair. Motif utama, menuntut keadilan atas terbunuhnya Utsman bin Affan. Namun Ali berpandangan bahwa stabilitas harus didahulukan sebelum penegakan hukum. Perang pun tak terelakkan. Ribuan nyawa melayang. Aisyah berada di tengah medan perang menaiki unta. Itulah mengapa perang ini disebut Perang Jamal, unta. Hasil, Ali menang. Talha dan Zubair gugur. Aisyah dipulangkan dengan hormat ke Madinah. Tahun 657 Masehi, di tepi sungai Efrat, Suriah. Konflik berikutnya datang dari Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam dan kerabat Utsman. Muawiyah menolak mengakui kepemimpinan Ali sebelum pelaku pembunuhan Utsman dihukum. Ali dan Muawiyah akhirnya berhadapan dalam Perang Siffin. Perang berlangsung sengit. Puncaknya, ketika pasukan Muawiyah mengangkat lembaran Al-Quran di ujung tombak, menyerukan perdamaian lewat arbitrase. Ali setuju, tapi keputusan arbitrase justru melemahkan posisi Ali. Dari kekecewaan itu muncul kelompok Khawarij yang bahkan memberontak terhadap Ali, dan pada akhirnya, Ali terbunuh oleh salah satu anggota Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam pada tahun 661 Masehi. Setelah kematian Ali, Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah dan menjadikan kekuasaan bersifat turun-temurun. Sementara itu, pendukung setia Ali, yang disebut Syiah Ali, meyakini bahwa hanya keturunan Ali yang berhak memimpin umat. Peristiwa tragis pembantaian Husain bin Ali di Karbala tahun 680 Masehi, cucu Nabi, memperkuat identitas Syiah sebagai kelompok tertindas. Dari sinilah lahir dua aliran besar. Sunni, mayoritas umat Islam, mengikuti sunnah Nabi dan sahabat. Pemimpin dipilih melalui ijma', kesepakatan umat. Syiah, minoritas, meyakini kepemimpinan imamah adalah hak keluarga Nabi, terutama para imam dari garis keturunan Ali dan Fatimah. Perpecahan ini bukan sekadar sejarah, tapi menjadi akar dari berbagai konflik di dunia Islam hingga hari ini.